Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. نواصل في شرح كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله متوفى سنة 76 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. Terakhir selesai pada rincian amalan rincian amalan yang kemasukan ar-riya. Kata beliau rahimahullah selanjutnya wa ammal amalu li ajli dunya wa tahsilu agradiha فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن يريد الله والدار الآخرة. Kata beliau, adapun rincian hukum orang yang beramal dengan amalan duniawi. Orang yang beramal ibadah untuk mendapatkan apa kenikmatan dunia. Ya, bukan pujian manusia tapi berupa harta dan seterusnya. Wa tahsili aghradiha dan untuk mendapatkan tujuan-tujuan tertentu di dunia, maka di sini beliau rahimahullah menyebutkan eh, tiga keadaan. Menyebutkan tiga keadaan. Keadaan yang pertama yaitu orang yang beribadah murni hanya untuk mendapatkan dunia. Keadaan yang kedua yakni yang bercampur ikhlas dan keinginan untuk dunia. Dan keadaan yang ketiga ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala semata. 6. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Keadaan yang pertama yaitu kalau dia beramal dengan ibadah li ajri dunya wa tahsili aghradiha untuk mendapatkan dunia atau tujuan-tujuan tertentu berupa dunia. Ya. Maka kata beliau, ini keadaan yang pertama, kalau iradahnya, niatnya hamba, maksudnya tujuannya hamba ketika beribadah, kulluha lihadal qasd, semuanya untuk mendapatkan tujuan dunia tersebut, walam yakul lahu iradatun walam yakul lahu iradatun liwajhillahi wad daril akhirah dan dia sama sekali tidak punya tujuan untuk mendapatkan negeri akhirat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka ini di hari kiamat tidak punya bahagian sama sekali. Ini tidak ada pahalanya sama sekali, ya batal amalannya dan dia termasuk orang yang melakukan syirik asgar. Termasuk orang yang melakukan syirik asgar. Kata beliau, karena amalan seperti ini yang ala hadal wasf, yakni yang tujuannya untuk dunia murni, itu tidak akan mungkin lahir dari seorang mukmin. Karena mukmin bagaimanapun walaupun dia imannya lemah, walaupun mukmin itu seorang mukmin itu imannya lemah, pasti masih ada keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau negeri akhirat. Nah, ini hal yang perlu garisbawahi. Dan ini sering dipertanyakan. Ada orang bersedekah pikirannya bukan pahala, pikirannya supaya diganti hartanya lebih banyak. Hmm. Dia bersedekah karena mau diganti hartanya di dunia, diganti dua kali lipat misalnya, dilipat gandakan hartanya. Itu saja yang dia mau. Dia pergi umrah tujuannya cuman agar diberikan kekayaan. Ya. Dia baca ayat Al-Quran, surah misalnya Al-Waqiah misalnya. Ya, atau surah yang dikatakan apa? Ya kalau baca ini, sebentar.
Jadi misalnya dia membaca surah Al-Mulk atau surah apa tujuannya untuk dapat untuk kaya. Itu dia melakukan apa suatu menuntut ilmu. Ini yang disyaratkan dalam hadis-hadis. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tidak ada pahala di akhirat. Karena memang tujuannya untuk itu. Iya, dia baca Quran supaya dikatakan qari, dia berjihad fisabilillah supaya dikatakan apa syuja, ya. Dia bersedekah supaya dikatakan jawad, ya. Ini jelas tidak ada pahalanya sama sekali di akhirat. Ini yang dimaksud dalam riwayat yang mana orang tersebut terjatuh dalam kesyirikan dan tidak bisa seorang mengatakan tapi kan memang Allah menjanjikan apa? Memang Allah menjanjikan siapa yang sedekah diganti, memang Allah menjanjikan. Betul, itu Allah janjikan, tapi itu perkara dunia. Itu perkara perkara dunia. Nah, tidak bisa seorang meniatkan ibadah murni untuk perkara dunia atau tidak boleh. Ini terlarang. Jelas ya? Ini terlarang. Baik. Walaupun memang ada apa di antara janji-janji Allah Ta'ala yang melakukan ini akan itu, yang melakukan ini yang dapat ini dari perkara-perkara dunia, betul. Tapi tidak boleh seorang muslim itu meniatkan ibadahnya hanya untuk dunia tok. Baik, ini keadaan yang pertama. Ya. Kata beliau karena mukmin, bagaimanapun lemahnya imannya, kalau dia mukmin betulan, pasti ada minimal ingin dapat pahala minimal begitu, gitu. Yes ya. Ya, minimal dapat pahala untuk tabungan di akhirat. Ya niat-niat semacam itu. Itu mukmin yang paling lemah imannya pasti ada seperti itu, apalagi mukmin yang ideal. Baik, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, wa amma man amilal amala liwajhillahi wa li ajli dunya wal qasdani mutasawiyani au mutaqaribani fahadha wa in kana mu'mina fa innahu naqisul imani wat tauhid wal ikhlas wa amaluhu naqisun lifaqdihi kamal al ikhlas. Keadaan yang kedua, orang yang beramal untuk apa? Mengharapkan wajah Allah sekaligus dunia. Kemudian kedua, qasdunya mutasawiyan atau mutakariban. Yakni besarnya niat untuk pahala untuk Allah dengan dunia itu sama atau hampir bersamaan, hampir sama besarnya. Maka orang seperti ini walaupun dia seorang mukmin, maka dia orang yang kurang imannya, kurang tauhid dan keikhlasannya. Sementara amalannya naqisun li faqdih. Amalannya apa? Kurang karena dia kehilangan kamal ikhlas, kesempurnaan ikhlas. Baik. Untuk jenis yang kedua ini terjadi khilaf ya, akwal di kalangan ulama terkait dengan amalan yang bercampur dengan dunia. Misalnya, jelas orang yang ikut berperang fisabilillah akan mendapatkan ghanimah kalau menang. Nah, apa hukumnya kalau dia misalnya ikut berjihad dengan niat meninggikan kalimat Allah sekaligus untuk dapatkan ghanimah? Baik, sekaligus untuk mendapatkan ghanimah. Iya. Atau semacam ibadah-ibadah yang disebutkan tadi. Siapa yang menyambung silaturahmi, ya man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsha'a lahu fi asarihi falyasil rahimah wa an yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya ditambah umurnya dengan menurut sebagian penafsiran ya, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Tapi dia gabungkan dua-duanya. Dia nyambung silaturahmi untuk pahala untuk Allah sekaligus supaya rezekinya bertambah. Dia niatkan dua-duanya. Apa hukumnya? Nah, di sini kata beliau rahimahullah, kalau keduanya sama besarnya atau mutakariban hampir sama, misalnya 50-50 atau mungkin 55-45 ya gitu ya. Nah, maka orang ini walaupun dia masih mukmin, dia kurang iman tauhid dan ikhlasnya dan amalannya kurang pahalanya karena kehilangnya kesempurnaan ikhlas. Taib. Ini pandangan Al-Musannif rahimahullahu taala. Dan zahir kalamnya Al-Musannif rahimahullah ini dia mendapatkan pahala yang kurang hanya kalau niatnya 50-50, mutasawiyan atau mutakariban 55-45 misalnya. Zahir kalamnya Al-Musannif kalau
salah satunya lebih besar, maka diarahkan kepadanya. Misalnya asalnya ikhlas yang paling tinggi, paling besar. Tapi ada juga niatnya untuk dapat ghanimah. Tapi kecil, misalnya cuma 20%. 80%-nya niat untuk Allah. Ya. Nah, maka yang seperti ini, zahir kalam ya musannif rahimahullah, iya. Zahir kalam ya musannif rahimahullah itu tidak masalah. Itu tidak memudaratkan. Ya. Kenapa? Karena beliau memberikan patokan mutasawiyani mutakariban. Artinya kalau salah satunya lebih banyak, maka dihukumi sesuai dengan yang lebih banyak, yang dominan. Lihat, bukan cuma lebih banyak, tapi harus dominan. Besar, bukan cuma mutakarib. Hmm. Tapi kalau misalnya niat untuk dunianya jauh lebih besar, ada niat untuk Allah tapi dikit, berarti sama, nggak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Ini zahir kalam al-musannif rahimahullah wallahu a'lam bissawab. Saya tidak bisa memastikan ini apa apa maksud musannif, kita hanya melihat zahirnya ya karena butuh ditatabu kalam al-musannif rahimahullah untuk mengetahui ya secara umum bagaimana kalau gairu, kalau misalnya perbandingannya signifikan 80-20 ya. Cuma di sini yang bisa kita tangkap dari zahir saja ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan, ini pendapat lain, kalau keduanya bersamaan, yakni dua-duanya ada dan sama-sama besar, dikatakan ya yatasaqatan, dua-duanya gugur, tidak ada pahalanya. Yakni niatnya untuk Allah itu dihapuskan, digugurkan apa sama besarnya dengan niatnya untuk selain Allah, maka pahala yang didapatkan karena niatnya untuk Allah dihapuskan dengan dosa yang didapatkan karena meniatkan selain Allah. Jadi kalau sama-sama besar 50-50, maka saling menggugurkan sehingga tidak ada pahalanya, tidak ada nilainya sama sekali amalannya. Taib. Ini pandangan yang lain. Jelas ya? Ya wallahu alam bissawab. Namun yang jelas pendapat yang mengatakan bahwa kalau dominannya itu untuk Allah, dominannya untuk ibadah, tapi ada sebagian kecil darinya untuk mendapatkan keuntungan duniawi, maka ibadahnya masih sah, tapi berkurang nilainya sesuai dengan kadar amalan niat duniawinya, maka ini mungkin pendapat yang lebih lebih bagus ya, pada pertengahan lah. Nah, kenapa? Karena apa yang jelas, perhatikan, yang jelas itu mansus. Artinya siapa yang melakukan amal ini dapat dunia ini. Itu memang Allah sebutkan. Ketika Allah Ta'ala sebutkan, itu pahalanya, atau Rasulullah SAW menyebutkan ini keuntungannya di dunia untuk ibadah ini, artinya boleh saya seorang beribadah dengan tujuan itu, tapi tidak boleh dijadikan tujuan satu-satunya. Karena asalnya ibadah itu untuk Allah. Artinya apa? Pahala duniawi itu, keuntungan duniawi sekedar plus saja. Sekedar tambahan. Asalnya dia harus meniatkan untuk Allah. Kalau ada sebagian dari niatnya itu, sebagian kecil dari niatnya meniatkan untuk dapatkan dunia karena memang Allah janjikan atau Allah sebutkan, Rasulullah SAW sebutkan yang melakukan ini dapat ini, ya tidak ada masalah. Itu gunanya disebutkan supaya memotivasi seseorang. Motivasi apa? Seseorang. Cuman tadi yang bermasalah kalau di keadaan yang pertama tadi. Niatnya, tujuannya murni untuk dunia tok. Tidak ada Allah Ta'ala, maka ini yang bermasalah. Atau yang dominan selain Allah, dominannya dunia, yang Allah cuma ngikut. Niat untuk Allah cuma ngikut. Ini juga bermasalah. Ya, maka al-hukmu, ini pendapat sebagian ulama ya. Al-hukmu alal aglab. Al-hukmu alal aglab. Dan kalau dia bersamaan, maka yatasaqatan. Atau tasaqata. Keduanya gugur. Ya, keduanya gugur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini apa pandangan yang lain terkait dengan ibadah yang bercampur dalamnya ikhlas untuk Allah atau niat untuk mengharapkan wajah Allah plus meniatkan perkara dunia yang memang, perhatikan, yang memang dijanjikan. Beda kalau perkara dunia itu tidak dijanjikan dari awal, maka tidak ada alasan untuk meniatkannya. Tidak ada alasan untuk apa? Meniatkannya. Misalnya kayak hijrah untuk wanita. Apakah mendapatkan wanita gitu ya? Apakah ada keterangan misalnya orang yang hijrah itu akan mendapatkan pasangan dan semacamnya, kan tidak ada. Maka meniatkan itu dari asal bermasalah. Beda kalau seorang misalnya menyambung silaturahmi supaya untuk mendapatkan misalnya supaya lancar rezekinya. Ya memang ada nas.
Ada dalil tentang itu, maka boleh diniatkan. Tapi sekali lagi tidak boleh itu jadikan niat satu-satunya dan tidak boleh dia jadi dominan. Tidak boleh dia dijadikan niat yang paling besar. Hanya ngikut doang, ikut kepada niat kepada Allah Ta'ala. Baik, ini jenis orang yang kedua. Jenis yang ketiga, wa amma man amila lillahi wahdahu wa akhlasa fi amalihi ikhlasan tamman lakinnahu ya'khudhu ala amalihi ju'lan wa ma'luman yasta'inu ala al-amali wad din kal ju'alati allati tuj'alu a'mal ala a'malil khair wa kal mujahidil ladzi yatarattabu ala jihadihi ghanimatun aw rizqun yatarattabu ala jihadihi ghanimatun aw rizqun wa kal awqafil lati tuj'alu alal masajidi wal madarisi wal wadhaifid diniyah liman yaqumu biha fahadha la yadurru akhdhuhu fi imanil abdi wa tauhiduhu likaunihi lam yurid bi amalihi dunya wa innama arada ad-dina wa qasada an yakuna ma hasala lahu mu'inan lahu ala qiyamid din. Keadaan yang ketiga dari orang yang beramal, ya, yaitu orang yang beramal lillahi wahdah, ikhlas untuk Allah Taala semata, mengikhlaskan amalannya ikhlasan taman, ikhlas yang sempurna hanya untuk Allah. Dia lakukan itu semata-mata murni bertakarrub kepada Allah. Tapi nah, amalan ibadah yang dikerjakan itu ya dia mendapatkan keuntungan duniawi dari situ. Dia mendapatkan keuntungan duniawi dari situ. Nah, sebentar. Iya. Walakinnahu ya'khudhu ala amalihi ju'lan ma'luman. Taib. Tapi kebetulan ibadah yang dia lakukan itu dia boleh mengambil ju'ul, ya, ju'ul upah darinya. Ju'lan wa ma'luman, berupa rotib, maklum rotib maksudnya. Ju'lam, ya, wa ma'luman. Taib. Sifatnya apa? Apakah dia mendapatkan upah atau fee atau upah dari ibadahnya? Di mana dia meniatkan upah ataupun gaji ataupun fee itu yasta'inu bihi alal amali waddin. Dia niatkan untuk dia gunakan beramal, ya, dan dalam perkara-perkara agama. Misalnya kal ju'alatil lati tuj'alu ala amalil khair. Seperti ju'alat yang diperuntukkan untuk amalan-amalan kebaikan. Nah, amalan kebaikan. Misalnya ada seorang yang mengatakan siapa saja yang berprestasi, misalnya kan, berprestasi dalam belajarnya atau yang mendapatkan nilai sekian dari menuntut ilmunya dari ujian ini misalnya, dia akan mendapatkan masalan kaza. Hmm. Hadiah gitu ya. Ini kan masuk dalam bentuk ju'ala. Nah, boleh nggak? Kemudian maka dia pun dan dia pada dasarnya orang yang menuntut ilmu. Pada dasarnya tanpa tanpa hadiah itu pun dia akan belajar, dia akan ini, jelas ya. Nah, kemudian dia pun apa belajar dengan baik, ya, dengan tujuan tentunya untuk perkara ibadah ikhlas lillahi taala. Kemudian dia meniatkan bahwa kalau dia mendapatkan hadiah tersebut dia akan gunakan untuk kebaikan, untuk amalan dan untuk ad-din. Maka ini tidak keluar dari perkara agama, tidak keluar dari ikhlas.
Ya, bedakan sama orang ya. Saya mau kejar hadiah itu supaya saya belikan ini untuk perkara dunia. Beda. Digunakan untuk perkara-perkara mubah. Dengan orang yang akan menggunakan itu ju'ala apa ju'ul itu untuk amal apa untuk kebaikan, untuk yasta'inu bihi alal amali waddin. Nah, saya mau dapatkan hadiahnya. Iya. Atau misalnya yang lulus di sini atau yang juara satu menjawab pertanyaan akan ada misalnya hadiah umrah misalnya. Akhirnya dia apa? Dia kerjakan dengan baik untuk dapatkan paha apa umroh. Kenapa ya? Karena itu ibadah. Maka walaupun ada niatnya untuk mendapatkan hadiah itu, jual tersebut, maka itu tidak apa? Itu tidak mengurangi, tidak bermasalah yang karena apa? Karena dia meniatkan juga itu untuk dimanfaatkan dalam perkara yang baik untuk amalan dan untuk agama. Contoh lain kata beliau wakal mujahid alladzi yatarattabu ala jihadihi ghanimatun aw rizqun. Seperti orang yang berperang di mana normalnya kalau kalau mereka menang akan mendapatkan ghanimah atau rezeki. Akhirnya dia ikut berperang. Dia ikut apa? Berperang. Jelas ya? Dan dia meniatkan ghanimah yang didapatkan ini digunakan untuk amalan dan dalam perkara-perkara agama. Wakal awqaf allati tuj'alu al-masajid wal madaris wal wadhaifid diniyah liman yaqumu biha. Seperti harta wakaf yang diperuntukkan apa yang ditaruh di masjid-masjid apa di madrasah wadhaifid diniyah apa dalam dalam profesi-profesi keagamaan bagi orang yang mengerjakannya. Misalnya ini hasilnya wakaf untuk semua imam masjid di kabupaten ini. Atau ini tanah atau hasil panen dari ini saya wakafkan untuk makanan santri di madrasah ini. Ya. Atau untuk apa wakaf untuk pesantren ini atau untuk guru-guru di pesantren ini. Atau ini wakaf ya untuk masalah guru-guru mengaji di daerah ini masalah. Kemudian mereka mengajar ngaji, mereka menjadi imam masjid, gitu ya. Mereka menjadi imam masjid, mereka mengajar dengan eh, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tahu bahwa dia akan dapatkan gaji dari wakaf tersebut, dari harta wakaf tersebut. Ya, dan maka dia lakukan dengan niat untuk mendapatkan itu juga untuk dia gunakan pada perkara-perkara yang baik. Artinya kalau dia lakukan dengan niat untuk mendapatkan pahala, mendapatkan upah ataupun hadiah atau yang semacamnya, tapi dia niatkan itu untuk digunakan pada perkara-perkara yang mubah, maka ini tidak masuk dalam perkara ini. Hmm. Jelas ya. Kata beliau, kalau dia asalnya ikhlas lillahi wahdah, akhlasa fi amalihi ikhlasan taman, ikhlas yang sempurna, tapi ya dia mengajar, dia apa namanya, mendidik, tapi dia menerima apa mengambil upah darinya ya, karena dia butuhkan. Kemudian untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan diniyahnya, kata beliau fahadza la yadurru akhdhuhu fi imanil abd wa tauhidihi. Yang seperti ini tidak membahayakan iman dan tauhid hamba kalau dia mengambilnya. Likaunihi lam yurid bi amalihi dunya. Karena pada dasarnya dia tidak mengharapkan dunia dari amalannya. Wa innama arada din. Yang dia maksudkan tidak lain hanyalah dunia saja niatnya. Afwan, agama niatnya. Wa qasada an yakuna ma hasala lahu mu'inan lahu ala qiyamiddin. Dan dia meniatkan bahwa apa yang dia dapatkan berupa upah, hadiah, dan seterusnya itu bisa digunakan untuk menegakkan perkara agamanya. Baik, wallahu alam bisawab. Ini tiga keadaan orang yang pada amalannya ada perkara dunia. Tiga jenis orang yang pada amalannya ada perkara dunia. Yang pertama, yang murni perkara dunia tok. Tidak ada Allah Ta'ala di situ. Tidak ada ikhlasnya sama sekali. Dunia tok. Yang kedua, yang bercampur antara untuk ikhlas untuk Allah Ta'ala. Tapi ada juga tujuannya memang murni untuk duniawi. Murni untuk duniawi. Dan yang ketiga adalah orang yang ikhlas sempurna lillah ta'am ya tidak ada sama sekali niat yang lain kecuali Allah Ta'ala namun dia juga mengambil upah darinya. Hmm. Atau mendapatkan keuntungan berupa juala ataupun wakaf dari amalan yang dia lakukan dalam perkara-perkara dunia.
Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Walihada ja'alallahu fil amwali syar'iyyati kazzakawat wa amwalil fai'i wa ghairiha juz'an kabira liman yaqumu bil wadha'ifid diniyah. Ya. Wa dunyawiyatin nafi'ah kama qad urifa tafasilu dzalik. Karena itulah Allah Ta'ala menjadikan harta-harta yang syar'i seperti zakat atau harta fai dan selainnya, gonima atau yang semisal dengannya, itu padanya terdapat bagian yang besar, persentase yang besar diperuntukkan bagi mereka yang mengerjakan wadhaifud diniyah atau duniawiyah yang nafi'ah. Seperti misalnya amil, ini wadhaif ad-diniyah, amil zakat. Jelas ya? Atau perkara-perkara duniawiyah tapi bermanfaat. Kama qad urifa tafasilu dzalik. Sebagaimana diketahui rinciannya dalam babuz zakah. Dalam masalah mustahik zakat. Fahada tafsilu yubayyinu laka hukma hadhil mas'alati nam. Fahada tafsilu yubayyinu laka hukma hadhil mas'alah mas'alati kabirati sya'ni wa yujibu laka an tunzilal umura manazilaha wallahu alam. Maka perincian ini menjelaskan kepadamu hukum permasalahan yang besar ini dan mengharuskan kamu untuk meletakkan segala sesuatu pada tempatnya wallahu alam. Yani tidak dipukul rata. Enggak dikatakan semua yang penting ada niat ikhlasnya walaupun dikit diterima. Enggak juga dihukumi rata semua yang ada niat duniawinya tertolak semuanya. Tapi ada perincian kata beliau rahimahullah dengan rincian yang sudah disebutkan tiga keadaan. Wallahu alam bissawab. Ala kulli hal, ala kulli hal, idealnya seorang tentu saja asalnya harus meniatkan untuk Allah. Untuk Allah Ta'ala. Apapun yang dia kerjakan, niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang ada pahala-pahala duniawiyah yang tersebut untuk amalan itu, atau dia diperkenankan oleh syariat untuk mengambil manfaat duniawi dari amalan yang dia kerjakan seperti menjadi guru, jelas ya, ada gajinya dan semacamnya, guru agama gitu ya. Maka yang seperti ini boleh asalkan tidak boleh jadi dominan. Asalkan tidak boleh jadi dominan dan hmm, tidak bisa dijadikan sebagai apa niat yang berdiri sendiri, yakni murni untuk mendapatkan itu. Dia harus dijadikan sebagai wasilah, sarana untuk membantu dia dalam amalan-amalan yang baik, baik dalam perkara-perkara dunia maupun duniawiyah yang nafiah, yang bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Ini selesai penjelasan terkait dengan bab yang ke-36. Bab yang ke-37, afwan. Baik. ثم قال رحمه الله تعالى pada bab yang ke-38. Babu man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu au tahlilu ma harramahullah faqad ittakhadhahum arbaba. Ya. Kata beliau rahimahullah, bab barang siapa yang menaati ulama dan pemerintah, umara.
Di mana ketaatannya berupa apa? Fi tahrimi ma ahallallah. Dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya. Au tahlili ma harramahullah. Atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Faqad ittakhadhahum arbabam. Faqad ittakhadhahum arbaba. Maka sungguh dia telah mengangkat orang tersebut, ya, mengangkat apa, al ulama wal umara tersebut sebagai arbab, sebagai apa, Tuhan, Tuhan-Tuhan, yakni ma'budat, sebagai sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebentar. Nah, pada bab ini al-musannif rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwa ketaatan kepada ulama dan penguasa serta orang-orang lain yang ditokohkan dalam mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, ini termasuk, beliau ingin menjelaskan bahwa ini termasuk perbuatan mengangkat tandingan untuk Allah berupa sembahan-sembahan. Kenapa? Karena ibadah itu salah satu manifestasinya, salah satu perwujudannya adalah dengan taat. Enggak dikatakan seorang beribadah kalau tidak taat. Sementara tidak boleh taat kepada siapapun dari makhluk Allah Ta'ala, kecuali kalau itu masuk dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Misalnya menaati Rasul. Asalnya kita taat kepada Rasul bukan istiqlalan. Tapi karena Allah yang suruh kita taat. Makanya dikatakan man ata'ar Rasul faqad ata Allah. Siapa yang menaati Rasul maka dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasul, ya, itu hanya wajib karena itu masuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bertentangan. Artinya kalau ada seorang yang taat kepada orang lain dalam tasyri', ingat, dalam apa? Dalam at-tasyri', dalam al apa? At-tahkim, dalam penetapan syariat atau dalam penetapan pemberian hukum, dia taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah beribadah kepada selain Allah tersebut. Karena ibadah itu adalah taat. Nah, ini tujuan Al-Musannif rahimahullah membawakan bab ini. Beliau ingin menjelaskan bahwa
menaati makhluk pada tasyri', pada pemberian syariat, yakni mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram dalam tahlil dan tahrim gitu ya. Kemudian dalam hal misalnya al-hukum, menetapkan dalam penetapan hukum. Nah, dia menaati manusia di situ, maka dia telah menjadikan orang tersebut, manusia tersebut ya, dia telah jadikan sebagai arbaban, sebagai rob-rob. Yang dimaksud dengan arbaban di sini apa? Yang dimaksud dengan arbaban di sini adalah apa? Alihah. Hmm. Dalam nuskha yang lain, faqad ittakhadhahum arbabam min dunillah. Ya. Dan arbaban di sini dari kata rob, di mana rob di sini mencakup makna al-ma'bud, mencakup makna ma'bud. Bahkan makna arbab di sini adalah alihah, ma'budat. Kenapa? Karena mereka-mereka yang taat kepada orang soleh itu tidak pernah menjadikan orang soleh sebagai pencipta, penguasa dan pengatur, tapi dia dijadikan sebagai apa? Muta, sesuatu yang ditaati secara mutlak. Iya. Karena mereka tidak pernah meyakini ada selain Allah yang mencipta, mengatur, dan seterusnya. Tidak ada Rob selain Allah. Tapi masalah alihah, sembahan yang ditaati, ini ini permasalahannya. Maka makna faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah, yani faqad ittakhadhahum alihatan. Ya, min dunillah. Ini tujuan Al-Musannif rahimahullah membawakan bab ini di sini. Kemudian menaati tokoh semacam ulama atau umara dan semisalnya, ya, dalam menyelisihi apa yang Allah perintahkan, misalnya disuruh Islam membolehkan, terus hakim ataupun ulama ataupun umara mengatakan tidak boleh haram, maka dia pun menaatinya gitu ya, atau sebaliknya. Nah, menaati muazzamin, menaati orang-orang yang ditokohkan, diagungkan, semisal ulama wal umara, ya, menaati mereka dalam hal-hal yang menyelisihi perintah Allah, syariat Allah, ini nggak lepas dari dua keadaan. Tidak lepas dari dua keadaan. Ya. Keadaan yang pertama, dia keyakinannya juga ikut berubah. Jadi keyakinannya ikut taat kepadanya. Misalnya ada sesuatu yang halal. Kata al-mu'azzam, orang yang dihormati dan ditokohkan, enggak haram, ini halal. Dia pun merubah keyakinannya dari tadi halal menjadi haram. Jadi disertai dengan taghyirul i'tiqad. Terjadi perubahan keyakinan dari orang yang taat tersebut. Keadaan yang kedua, ketika dia menaati selain Allah pada hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah itu, ya, dia tidak meyakini apa? Dia tidak mengalami perubahan keyakinan. Maksudnya Allah mengatakan itu haram, ya. Allah mengatakan itu haram misalnya. Sebentar. Jadi jenis yang pertama saya ulangi, ketaatan kepada selain Allah dalam perkara yang terlarang, ya, itu disertai dengan perubahan keyakinan. Disertai dengan perubahan keyakinan. Allah bolehkan, orang yang ditokohkan bilang haram. Terus dia bilang, oke, haram kalau begitu. Walaupun dia tahu Allah halalkan, tapi keyakinannya juga ikut mengharamkan sesuai dengan yang ditokohkan. Keadaan yang kedua adalah dia mendengarkan, dia menaati selain Allah itu, tapi tidak disertai dengan perubahan keyakinan. Misalnya ada suatu amalan Allah haramkan.
Tokohnya, ulama, umaranya mengatakan enggak, itu haram. Kata dia dengan mulutnya, iya haram dengan mulut, tapi hatinya tetap meyakini itu halal. Hatinya tetap meyakini itu halal. Mulutnya saja yang bilang haram, ngikut gitu. Kenapa? Kenapa dia ikut mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, padahal hatinya tetap meyakini salah ini keputusannya ulama ini, umara ini salah. Saya tidak setuju, tapi sejak di mulut dia mengucapkannya setuju. Tujuannya karena ingin mendapatkan apa dibangun di atas syubhat atau syahwah. Syahwat ini ya perkara dunia secara umum, ya. Syubhat atau syahwat. Nah, ini dua keadaan. Keadaan yang pertama, hukumnya syirik akbar. Keadaan yang pertama, yakni menaati selain Allah pada perkara-perkara yang melanggar perintah Allah, disertai dengan perubahan keyakinan. Yang Allah halalkan, pendetanya atau orang ulamanya haramkan, terus dia mengucapkan dengan mulutnya dan yakin juga dengan hatinya, ya itu haram. Walaupun Allah bilang halal, tapi alim ini mengatakan haram, ya haram. Keyakinannya berubah. Ya, demi ya. Kalau seperti ini keadaannya, maka hukumnya syirik akbar. Ini yang disebut dengan syirkut to'ah. Ini yang dimaksud dengan syirkut to'ah, syirik dalam ketaatan. Keadaan yang kedua, kalau keyakinannya tidak berubah, dia cuma berubah secara di mulut dan perbuatan, ya, itu halal, Allah halalkan. Datang orang mengatakan haram, orang itu dia tokohkan, dia ikuti, iya haram, tapi dalam hatinya enggak halal, Allah halalkan ini. Saya cuma ikuti dia karena saya mau dapatkan dunianya dia, karena saya mau mendapatkan kedudukan, saya mau mendapat ya syahwat duniawi ya. Baik. Ah, hukum bentuk yang kedua ini dikategorikan syirik asgar oleh sejumlah ulama. Dikategorikan sebagai syirik asgar oleh sejumlah ulama. Hmm. Jelas ya? Dan pendapat yang lain mengatakan ini tidak sampai syirik. Tidak sampai syirik, tapi jelas hukumnya dosa besar, haram. Tapi tidak sampai dalam kategori syirik asgar. Ini dua pendapat di kalangan ulama. Jadi pendapat yang pertama mengatakan ini adalah syirik asgar. Ini syirik asgar. Dan yang kedua mengatakan enggak, ini tidak ada syirik karena hatinya tidak berubah. Tapi kalau masalah haram ya haram karena Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Jelas haramnya. Tapi kalau syirik enggak. Mereka menggunakan istilah nau'ut tasyrik. Nau'u at-tasyrik. Ini ada bentuk penyekutuan Allah tapi bukan syirik. Cuman ada nau'nya saja. Ada mirip-miripnya dengan tasyrik. Tapi tidak ada bentuk kesyirikan di situ. Ya, tampilannya doang kayak syirik tapi sebenarnya bukan. Walaupun jelas hukumnya haram. Jelas ya? Ini hukum untuk keadaan yang kedua, orang yang hatinya tidak ikut berubah dalam menghalalkan dan mengharamkan, mulutnya saja yang berubah, perbuatannya yang berubah, tapi keyakinannya tidak. Baik, ini disebut dengan syirku ta'ah. Ya, ini yang disebut dengan syirku ta'ah dan sudah kita sebutkan beberapa jenis syirik. Ya, beberapa jenis syirik. Ada syirik dalam mahabbah, ya, sudah berlalu. Kemudian ada syirik dalam khauf, telah berlalu juga. Ya. 6. Syirik dalam roja juga telah berlalu. Di sini syirku ta'ah. Syirik dalam ketaatan. 6. Ini syirik dalam ketaatan sejalan dengan pendapat ulama yang pertama tadi. Bentuk yang kedua. Jelas ya. Kalau bentuk yang pertama, ini sepakat. Sepakat para ulama kalau dia keyakinannya ikut berubah menghalalkan dan mengharamkan maka ini syirik akbar. Karena dia telah menjadikan selain Allah itu sebagai asyari, pemberi syariat. Pemberi syariat. Misalnya dia bilang riba itu halal, ya. Riba itu halal. Kenapa? Si fulan bilang halal dan keyakinannya berubah, maka ini syirik akbar. Karena dia telah menjadikan si fulan sebagai sebagai pemberi syariat. Padahal Allah bilang riba haram. Dia bilang halal, keyakinannya ikut halal. Kenapa mengikuti si fulan? Nah, ini syirik ta'ah. Dia telah menyekutukan Allah dengan si fulan.
dalam ketaatannya. Ya, tapi kalau misalnya dia bilang riba tidak haram karena dia yakin riba itu haram, cuman dengan mulutnya dia bilang tidak karena dia kerja di bank, misalnya dia kerja di situ, atau dia bermuamalah dengan riba dan semacamnya, atau sungkan atau perkara-perkara duniawinya, maka ini hukumnya tidak sampai dalam syirik akbar, tapi masuk dalam kategori syirik asgar, masuk dalam kategori syirik asgar. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini sebagai pengantar bab ini. Insyaallah taala kita akan terangkan nanti tiga dalil yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah. Naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.